Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang terdiri dari saya, Erika, terus ada Talita, Gebi, dan Sila. Kami di sini akan membahas secara singkat kasus yang cukup besar nih, yaitu pembobolan data 91 juta akun pengguna di perusahaan Tokopedia. Let's go! Perusahaan Tokopedia adalah salah satu bisnis startup yang berjaya dan bertahan di industri e-commerce saat ini, yang sudah sangatlah familiar di telinga para masyarakat. Nah, beberapa waktu yang lalu kita dikejutkan oleh kasus kebocoran data yang terjadi di perusahaan Tokopedia. Sebanyak 91 juta data pengguna dijual bebas di dark web. Data tersebut adalah data pribadi pengguna seperti nama lengkap, tempat tanggal lahir, dan alamat. Bagaimana ini bisa terjadi? Berikut informasinya. Kronologi kasus ini berawal dari salah satu akun Twitter yang bernama @underthereach yang mengklaim dirinya sebagai pelayanan, pengawasan, dan pencegahan kebocoran data asal Israel. Mengatweet bahwa data Tokopedia telah bocor sejak bulan Maret 2020. Bahkan ia juga menyematkan screenshot data seperti nama, email, tanggal lahir, dan alamat. Akun ini mengetweet sejak 2 Mei 2020. Setelah itu, mulailah banyak media yang memberitakan kebocoran perusahaan Tokopedia. Diambil dari CNN Indonesia, pihak manajemen Tokopedia melalui Nuraini Rojak membenarkan isu yang beredar bahwa memang ada upaya pencurian data terhadap pengguna Tokopedia. Namun informasi penting Tokopedia mampu diamankan untuk tidak terjadi kebocoran data terhadap transaksi pembayaran maupun password. Tetapi, tetap Tokopedia juga menyiapkan pengamanan berlapis dengan menggunakan OTP dan mengajukan pengguna Tokopedia untuk mengganti password secara berkala demi keamanan dan kenyamanan. Kronologi selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2020, akun Twitter yang sama mengetweet update kebocoran data 91 juta data yang telah dijual untuk $5.000 Amerika atau sekitar 74 juta rupiah. Ia menjual di Epic Market, pasar gelap, di dark web, bahkan di akhir tweetnya juga menyarankan pengguna Tokopedia segera mengganti password akun Tokopedia mereka. Mengapa demikian? Kebocoran data seperti ini sangatlah ringkas. Selain itu, data bisa digunakan untuk penyalahgunaan hal yang tidak diinginkan. Terus, bagaimana dengan hukum yang akan diperoleh oleh setiap pelaku, dilihat dari sudut pandang hukum di Indonesia? Untuk pelaku pembobolan data di perusahaan Tokopedia dilakukan oleh seorang hacker dan cracker. Nah, hacker-cracker adalah seseorang yang memiliki kemampuan dalam bidang pemrograman dan dapat membuka sistem jaringan komputer tapi dengan tujuan yang negatif. Nah, jadi itu dia membobol untuk tujuan dia sendiri. Hukum yang diperoleh dari kasus ini dilihat dalam sudut pandang hukum yang ada di Indonesia, yaitu terdapat di Undang-Undang ITE Nomor 11 Tahun 2008 yang terdapat di pasal 30 dan pasal 46. Pertama itu ada pasal 30 ayat pertama yang berbunyi, setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik milik orang lain dengan cara apapun, sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses komputer dan atau sistem elektronik dengan cara apapun dengan melanggar, menerobos, melampaui atau menjebol sistem pengamanan. Lalu ada pasal 46, yaitu setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat 1 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan atau denda paling banyak 600 juta rupiah. Nah, itulah informasi dari kami. See you!